Boleh, boleh. Oke. Oke, bentar. Yang materi terakhir itu Kelihatan rada belum? susah gitu ya, Kak. Udah kelihatan, Kak? Kenapa? Yang materi terakhir yang ada blok-bloknya. Susah banget. Blok-bloknya? Kan materi terakhir Bentar. ada yang pakai blok-blok gitu ya. Blok-blok. Gue lupa deh. Blok, Blok-blok gimana ya? blok-blok diagram yang yang itu, Kak. Yang gimana? Yang kayak kotak-kotak. Yang gini? Iya, itu yang Ini? nomor 2. Iya, Oh, jadi mau yang ini dulu atau sesuai soal sesuai nomor aja aja? deh. Sesuai soal aja. Oke. 18 dulu kali ya? Terus, sama sih sebenarnya soal. Emang tiap tahun tuh biasanya mirip-mirip gini, Kak. Kayak bentuk-bentuknya mirip gitu ya. Eh, bentuknya ya? Gue lupa sih kemarin. Tapi kayaknya yang soal kayak gini nih, yang nomor 2 itu kayak kemarin juga ada deh pas UTS. Hmm. Tapi intinya mirip-mirip gini lah ya, Kak. Iya, mirip-mirip. Oke, oke. Yang mungkin nomor 1 dulu ya. Yap. Gimana? If. Oke, jadi yang pertama ini, soal pertama disuruh dicari, apa yang bagus? Oh, mending deh. Oke, Ini tadi yang tahun berapa, disuruh, Kak? Tahun 2018. kenapa? Ini yang tahun Ini 2018 ya? 2018. Oke, Kak. 2018. Oke, nah jadi disuruh cari apa namanya solusinya YN kalau diberi masukannya itu XN, XNUN. Nah itu sistemnya itu ya YN bla 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 ini. Nah kalau kita lihat itu dia itu ada feedbacknya di sini. Oh nggak kelihatan warna kuning, jangan deh. Ini ada feedbacknya di sini, ada feedback. Nah kalau ada feedback itu caranya itu pertama kita buat dulu solusinya itu dalam bentuk YN sama dengan Y, Y homogen N ditambah Y partikular N. Ini itu hampir mirip sama cara nyelesain persamaan orde 2 gitu, persamaan diferensial gitu. Caranya mirip-mirip. Itu kalau ada Nah, feedback, Kak. Kalau nggak ada feedbacknya gimana, Kak? kalau nggak ada feedbacknya itu ya tinggal tinggal Masukin dicari aja ke Excel. tinggal masukin aja, tinggal apa namanya, lo ini misalnya Y0 berapa, terus Y1 berapa gitu, terus nanti ya tinggal cari aja polanya gimana. Oke, Kak. Oke, nah pertama YH ini namanya adalah persamaan homogen. Nah, jadi di sini persamaan homogen itu caranya XN-nya itu kita asumsikan itu nilainya 0. Nah, jadi kita cari dulu persamaan homogennya. Berarti kita nyari YHN. Warna biru deh. Jadi di sini kita cari
YHN. Salah. Persamaan homogen. Nah, jadi persamaan homogen kita lihat dulu persamaan sistemnya. Kan YN apa tuh? 1/9 ya? Minus 1/9 YN min 2 sama dengan XN. Nah, ini kan diasumsikan 0 nilainya kan. Nah, berarti dia jadinya tuh YN min 1/9 YN min 2 sama dengan 0. Habis itu kita asumsikan bahwa nilai solusi YN itu sama dengan lambda pangkat N. Nah, jadi kita tinggal kita substitusi aja YN-nya ke persamaan di atas, jadinya lambda N minus 1/9 lambda N min 2. Nah, habis itu kita faktorin keluar aja lambda N min 2-nya. Kita jadinya di sini lambda kuadrat ya. Ini lambda kuadrat minus 1/9 sama dengan 0. Berarti kan lambda itu bisa 0 kan, tapi kan nggak terlalu menarik lah solusi lambda sama dengan 0. Berarti kita dapat lambda kuadrat min 1/9 itu sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat lambdanya itu adalah plus minus 1/9 ya. 1/3 ya. Iya, Kak. Nah ya. Oke, berarti solusinya itu jadinya berarti YHN itu apa namanya? Penjumlahan lah dari kedua lambda ini. Dari lambda ini dapat. Berarti YHN itu sama dengan C0 lambda berapa C0 kurang lagi C0 1/3 pangkat N ditambah C1 minus 1/3 pangkat N. Nanti kan kita baru dapat persamaan homogennya. Nah, terus persamaan partikularnya itu biasanya itu ada tabelnya untuk persamaan partikular. Nah, itu biasanya itu dia sesuai sama Kalau itu inputnya. berarti CUN ya, Kak? CUN. Ya, gara-gara XN-nya UN. Iya, Kak. Ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah dia cuma ini nih. Konstanta dia. Ini. Kasih tahu sama dia. Partikularnya itu K doang. Oh iya ya. Kalau nggak salah di PPT ibunya atau apanya itu ada gitu. Solusi partikularnya. Tapi kayaknya bakal dikasih tahu di soalnya sih. Oke, lanjut. Oke. Mungkin sekarang kita cari bersama partikularnya kan udah, ya HN-nya udah. Nah, sekarang kan ini masih dalam bentuk variabel kan ya, K, C1, C2 belum tahu ininya kan, belum tahu nilainya. Cara dapat nilainya itu kita lihat dari ininya, kondisi awalnya. Nah, kita bisa cari beberapa titik Y dari tinggal kita masukin aja nilainya itu ke persamaan. Misalnya kalau N sama dengan 0. Pertama kita di sini kita solusi fullnya lah. Solusi utuh. Yang pertama kita masukin N sama dengan 0. Kalau kita masukin N sama dengan 0, berarti kan jadinya berapa? Y0 kita nggak, itu bentar. N min 2. Oh ya kan kita nggak tahu Y0 ya. Oke, pertama kita startnya itu dari kan dikasih tahu di min 1 itu sama dengan min 1 ya. Nah, ini kalau dikasih tahu min 1 sama dengan 1, ya asumsikan di apa namanya? Yang lebih kecil daripada min 1 itu 0. Berarti kan kalau kita coba
ambil Y-2 berarti kan dia itu 0 ya. Nah, berarti Y-1 kan min 1. Nah, kalau Y0 berapa? Min 1 ya. Nah, berarti Y min Y0 misalnya. Bentar. Kan N-nya min 2 ya. N sama dengan min 2, Y min 2, 0. N sama dengan min 1, Y min 1, min 1 dari soal. Nah, kalau N sama dengan 0, berarti Y0 dikurang 1/9 YN min 2, berarti kan ini min 2 ya. Min 2 sama dengan X0. Nah, X0 itu kan nilainya UN ya. UN itu di 0, 1 ya. Berarti di sini sama dengan 1. Berarti Y0 itu nilainya 1. Nah, dari sini ya tinggal biar kita dapat nilai C-nya. Mana ya? Nilai C0 sama C1-nya. C0, C1 sama K ya. Sama K-nya tinggal kita masukin aja. Misalnya kita masukin min 2 di N-nya. Berarti kan YN itu sama dengan, dari sini tuh YN itu sama dengan YHN sama dengan 1/3 N tambah C1 tambah K. Habis itu kita masukin min 2. Kita masukin N-nya sama dengan min 2 ke sini. Y min 2 sama dengan 0. Berarti kita nanti dapat 0 sama dengan C0 1/3 min 2 tambah C1 1/3 min 2 ditambah K. Itu, Habis sorry, itu nanti kenapa masuk. Y min 2 sama dengan 0, Pak? Kan dikasih tahunya itu Y min 1, 1. Nah, itu biasanya itu ya sebelumnya itu pasti 0. Oh, gitu ya. Oke, Kak. Ya, Kalau ya Y0 asumsi. kalau kita Y0 cari tadi sendiri. tadi dapat dari mana? Oh, dari Y0 sama Y min Dari 2 ya. Jadi Y min 2 tadi udah dapat 0. uh, Terus uh, XN-nya tadi kenapa 1, Kak? Oh, XN UN. sama dengan UN. Oh iya, oke, oke, sorry. Iya, Terus, Kak, stop bentar dong, Kak. Aku sambil nyatet. Bentar ya. nyatet di mana? Ya, Nih. itu, Kak. Bentar. Tadi Y0 mana, Kak? Sorry. Oh, itu. Y0 nih. Oh, Kak, udah, Kak. Oke, lanjut. Oke, N-nya sama dengan min 2. Untuk N-nya sama dengan min 1.
Nah, Y-nya min 1 kan sama dengan min 1 tadi. Min 1 atau 1? Min 1 deh. Nah, berarti kita nanti masukin 1 sama dengan C0 sepertiga min 1 tambah C1 min sepertiga min 1 ditambah K. Selanjut lagi, N sama dengan 0, Y0 sama dengan 1 juga. Nanti kita dapat 1 sama dengan C0 sepertiga 0 tambah C1 min sepertiga 0 ditambah K. Nah, ini tinggal di apa namanya? Samaan 3 variabel. Disederhanain. Ya, sama 3 variabel. Berarti di sini kan 9C0 tambah 9. Pakai kalkulator aman ya, Kak? Aman lah. 9C1 tambah K gitu kan. Nah, ini berapa? Ya, inilah. Tinggal di ini ya. Tapi biasanya kalau Ini di PPT gitu, K-nya dicari dari itu dulu nggak sih, Kak? Dari apa? Tapi itu udah dikasih tahu langsung K gitu, jadi nggak bisa dicari ya, Kak? apa? Kenapa? Biasanya kan kalau K-nya itu dicari lewat substitusi dulu gitu. Yang apa Substitusi yang gimana? yang partikularnya biasanya kan yang di langsung asumsi K dikali UN gitu. Terus substitusi ke persamaan yang ada di sana. Ke sini? Ke sini? Iya, Kak. Jadi Uh, UN sama dengan KUN minus 1/9 KUN min 2. Baru cari K gitu. Oh, atau nggak bisa gitu nggak? habis itu cari apa? Cari K-nya. Cari K-nya. Atau dari yang bawah aja, yang persamaan 3 variabel. Hmm, kalau kalau hasil sama sih, gue juga agak lupa sih. Tapi di PPT kayak gitu caranya. Kalau nggak salah kayak gitu deh, Kak. Ya udah ikutin itu aja. Gue agak lupa sih. Coba ya kalau pakai itu nanti hasilnya sama nggak? Soalnya K-nya sih dapetnya 1. Oke, oke. Kalau yang B, berarti masukannya DN ya, Kak? Plus, iya masukkan itu delta N. Tuh. Berarti yang B. Yang B. Berarti XN itu sama dengan delta N. Nah, terus sih partikularnya apa ya? 1 kah? Tapi kan hmm, kalau respon impuls itu Kalau kan nggak DN pakai juga ini. ada partikular ya, Kak. Jadi K-nya hilang. Harusnya sih ya. Oh, kalau nggak salah respon impuls kan nggak ada ini ya, nggak ada. Iya, ya. Berarti langsung Uh, HN aja ya. Iya, HN. hmm, Iya, Kak. Paham. Oke, sip. Yang nomor HN 2. ya. Berarti Yuk, sama kayak nomor biasa, 2. bedanya pakai HN aja kan kayak. Maksud sama kayak Iya, biasa tapi bedanya pakai DN aja ya. Oke, hmm, oke, paham. ya harusnya sih cuma yang ini doang, sampai sini doang. Tinggal tadi cek apa sih? Sini lah ya, mungkin aja. Oke, berarti ini udah ya. Nomor 2 kah? Oke, soalnya panjang banget. Oh, ini sampai sini. Itu tadi baru dibahas tadi pagi sih, tapi aku nggak paham. Jadi, ya udah. Di kelas, Iya, di kelas. Maksudnya setiap Senin Jumat. Kenapa sih? iya Senin Jumat. Bentar. Apa lagi? Lah, hapus. Bentar. Masih lagi.
2018. Bro, error. Yang dana ya. Oke. Ini tuh ngapain ya? Pertama, ini tuh ditanya tanya sistem keluaran dari sistem diskrit ya. Oke, pertama kita lihat dulu sistemnya dulu. Sistem itu kayak gini. Terus dia itu punya apa namanya? Response frekuensi HJW ini kayak gini. Mungkin kalau digambar HJW-nya berarti pertama kita lihat dulu HJW-nya. Biar kelihatan itu kita bagi aja jadi respon magnitud sama magnitud aja sih lihatnya. Magnitudnya dulu lihat. Berarti kan kayak gini kan. Berarti ini sama dengan W per T. Berarti kalau kita Boleh jelasin gambar. dulu gak, Kak? Maksudnya apaan itu gambarnya? Aku nggak paham. Oh iya benar. Oke, bentar. Oke. Jadi kan kita dikasih sinyal apa nih? Sinyal kontinu ya. Ini T. Sinyal kontinu. Nah, habis itu dari sinyal kontinu itu dicuplik dengan apa? Dengan sampling fs gitu kan. Nah, nanti setelah dicuplik itu ngasilin xn. Nah, setelah xn itu apa? Xn itu sama dengan xc t. Nah, t-nya itu ganti sama dengan n sama nts. Nah, ts itu apa? Ts itu periode sampling. Periode sampling itu kan dikasih Yang tahunya dikasih di fs kan. soal itu ya. Berarti Iya, satu per berarti fs ts gitu ya. per fs. Nah, berarti nanti xn itu sama dengan xc t-nya itu disubstitusi jadi n per fs. Berarti itu nih misalnya xct-nya itu ini kan. Berarti nanti jadi 2 ditambah cos 6.000 pi dibagi fs berapa? 40.000 berarti di sini. N ditambah sin 10.000 pi dibagi 40.000 N. Nah, habis itu ya tinggal di sederhanain aja ini jadi berapa? Ini berapa nih? 0,15 ya. Pn ditambah sin. XN-nya dapat dari mana, Kak? Xn itu kan xc t-nya itu diubah jadi sama n per Maksudnya fs. yang cos-cosnya. Oh, XC-nya udah dikasih ya? Ini Oh iya xc. ya. Oh iya, oke Kak. Paham. Nih. Oke, ini tinggal nih t-nya disubstitusi aja n per fs. Oke, ini jadinya 40.000 seperempat 0,25 pn. Ini xct-nya. Oh, ini ditanya. Ini A berarti. Nah. Oke, berarti harus mulai di situ. Oke. Untuk yang cuplikan berarti kita udah sampai sini nih. Kita baru konversi ke discrete. Aman kah?
aman Kak. Jadi Oke. XN ya sekarang. Ya, sekarang jadi XN. Nah, habis itu Terus sistemnya itu ya sistemnya. ini sistemnya. Sistem apa? Sistem yang YN itu sistemnya sistem HEJ Omega. Iya, iya. Nah, habis itu tanya apa? Spektrum sinyal sama gambaran spektrum apa namanya? Spektrum magnitudo sama spektrum fasa. Oke. Pertama cari dulu XEJW-nya. Berarti ya tinggal kita pakai TFD kan? TFD Yang dari ada di YN ya Kak. XN. Kan ditanya X-nya. XEJW-nya. Dari mana ya dapatnya? Dari XN. Nah, ini kan kalau TFD itu dia itu linear. Jadi TFD XN itu TFD dari 2 ditambah TFD dari 0,15 PN Oh iya. ditambah Oke. Itu harus dihafalin berarti ya Kak, yang cos transformasi discrete-nya. Iya, gue lupa sih kasih tabel atau enggak, tapi hafalin kayaknya dihafalin. Gimana tuh Kak? Nah, itu gue juga lupa. Kalau konstanta itu ya turun aja konstantanya. 2. Nah, ini gue juga lupa sih. Kalau sin itu dia tuh kalau nggak salah itu kan delta. J Kok ini cos ya? ada J-nya ya Kak? Cos. Cos Kalau berarti itu nggak ada sin. J-nya. Oh itu sin. Nah, itu Oh, iya. Delta minus 0,15 pi ditambah delta. Itu delta Ini kurung apa Kak? ini omega. Kenapa? Ini harusnya omega. Omega, delta, omega. Oh, oke Kak. Minus tambah frekuensi aja 0,15 pi. Ini itu yang cos ya? omeganya. Ada setengahnya nggak ya? Setengah ya? Setengah kalau atau enggak ya? Nggak tahu Kak. Tunggu, gue cek dulu di Google. Bawahnya ada deh Kak, transformasi. Ya, harusnya ada. Nggak ada ternyata. Pi, pakai pi Kak. Oh, pi. Oh, pakai pi ya? Oke. Iya kan ya? Kalau yang di PSWK sih gitu pakai pi. Pi delta omega plus. Oh iya benar-benar. Oke Kak. Oke. Habis itu kalau sin itu dia ada J-nya. Kalau nggak salah itu pi dikali delta omega minus 0,15 pi. Kalau nggak salah ini J. Dikurang omega. Berapa sih? 0,25 ya? Ini minus 0,25 pi tambah 0,25 pi. Bentar, gue cek dulu. Pi per J dikali delta minus. Iya Kak, ada J minus ya. Oh, betul. Oh, benar. Pi per J. Oke, jadi aku mau konfirmasi. Jadi kalau cos pi delta omega minus omega yang di atas itu ya? Iya. Nggak tahu deh itu apaan. Oke. Itu yang atas bawah juga. Ya, Oke. omega. Udah dong kau dapat nih berarti. XEJW-nya udah. Habis itu ditanya apa? Ditanya bikin magnitud fasanya kan. Magnitud fasa itu kayak aku paham deh. Ya magnitud X aja omega aja kan kayak. Ya. Kalau magnitud berarti ntar aku coba dulu. Berarti yang pada saat frekuensinya 0,25 pi dia dapatnya 1 pi gitu ya Kak. Pi, Pas yang frekuensinya pi. 0,25 pi minus 0,25 pi juga
frekuensinya minus pi. Pi juga berarti kan magnitude positif terus ya. Iya positif terus. Terus kalau magnitude 0,15 pi, ya pokoknya kayak gitu lah Kak. Kalau fasa, Iya, ya kalau pokoknya kayak gitu. fasa Aku paham deh Kak. Skip aja yang itu. fasa bisa. Fasa berarti kalau yang dua kan fasanya nol ya. Kalau yang, kalau dua fasanya apa ya Kak? Kalau dua? Nol kan? Ini kan ya, nol. Pokoknya yang kalau ya itu nol. Terus kalau yang 0,5 pada saat omega 0,15 pi, fasanya berarti nol juga. Nol juga. Kalau yang ada fasanya kan berarti yang 0,25 pi ya. 0,25 pi berarti kan minus minus j pi. Minus pi berarti dia itu fasanya pi per 2 ya. Pi per 2. Minus minus Minus. pi minus pi itu di mana ya? Oh, minus pi. Tar, minus j minus pi minus pi per 2 ya, fasanya minus pi per 2 ya. Hmm, Nah, minus pi per 2. Oh ya, aku paham nih Kak, oke. oke. Pokoknya nanti gitulah. Jadi kalau digambar lah gini. Ini pi di sini tuh 2. Ini pi. Nah itu. Fasanya. Nah ini perlu di cross check lagi sih nih yang bagian J-nya gue lupa. Kalau nggak salah, berarti kalau dari sini tuh di 0,25 itu dia itu plus pi per 2 ya. Minus 0,25. Ini pi per 2. Nah itu. Nah, ini pi. Ini 2. Oke. Lanjut berarti ya. Lanjut Kak. Oh iya, salah. Tadi di line. Oke. Sekarang respon impuls discrete dari sistemnya. Kan tadi dari sini berarti kita sekarang masuk bagian sistemnya ini. Kan dikasih tahu HEJW-nya kan ya. HEJW-nya itu kayak gini. Habis itu disuruh cari HN-nya. Kan kita tahu kalau TFD dari HN itu sama dengan HEJW. Nah, berarti kalau kita nyari HN dari HEJW, kita pakai inverse. Inverse TFD dari HEJW. JW tadi belum dicari apa? Nah, ini Itu kan dari respon. soalnya. Mana? Nih, HEJW. Oh iya ya. Nih, Aku salah buka soal berarti ya. J omega 2018 kan? Iya, sorry salah buka. Oke Kak. Ya, pantesan. Oke. Oke, kita sekarang cari inverse dari J omega ini. J omega. Tapi kalau misalnya dikasih tahu fungsi sistemnya aja, dari fungsi sistemnya gitu ya Kak. Fungsi sistem, iya dari fungsi sistem. Nanti Yang HJ omega, XJ omega gitu ya. J omega X. Ya itu. Oke, Ya oke. nanti Y per X. Omega T. Harusnya Eh, gimana itu Kak? Nggak dikasih lagi besok. Pusing tabelnya ya? Hmm. pusing bener sih. Omega lebih kecil. Oke, ini harus bentuknya itu dia tuh kalau kita gambar kayak gini. Garis gitu ya. Ya, omega.
Nah, habis itu cari inverse-nya. Apa yang dia itu omega ya? Sabar, gue cek dulu. Ini harus benar-benar ngafalin tabel sih. Kalau nggak salah ini ada kayak sifat-sifatnya gitu. Udah lupa. Bentar. Discrete. Ini cari di bukunya aja. Discrete time table. Kenapa gambarnya miring gitu ya, Kak? Hmm? Kenapa gambarnya miring gitu, Kak? Mana miring? Itu gambarnya miring. Maksudnya gambarnya bukan miring, maksudnya garis miring. Ini kan HJ ininya sih apa namanya? Ini apa sih biasanya? Respon magnitude-nya. Respon magnitude-nya kan omega per T kan? Oh iya iya. Omega per T. Berarti Omega per T gradiennya kan 1 itu per T. garis miring. Iya, garis miring set. Oke, coba lihat. Kalau tambah omega itu biasanya kasih tabel sih nanti tuh ya. Parah sih. Itu juga gitu, Kak. Dulu juga gitu kalau nggak salah suruh ngafalin. Untuk yang apa namanya Fourier gitu suruh ngafalin. Pakai rumusnya deh. Tapi kalau yang emang yang udah parah-parah sih yang tidak. Oke, coba aja kita pakai ini aja. Pakai rumusnya coba. Rumus inverse-nya. Xn itu sama dengan 1/2 pi integral minus pi sampai pi. Oh, kok Xn berarti ini Hn ya. Di omega. Masukin IJO-nya itu apa ya? P sampai P C omega per T.